Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pasar modal konvensional dan syariah di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah ada di negeri kita sejak Indonesia merdeka. Pada tahun 1912, pemerintah Belanda pada saat itu menguasai Indonesia dan mendirikan cabang Bursa Efek Amsterdam di Jakarta. Pada saat itu, saham-saham yang diperdagangkan kebanyakan adalah saham Belanda yang memiliki investasi di Indonesia. Salah satunya adalah perkebunan di Jawa, perkebunan di Sumatera, dan perkebunan bagian Indonesia lainnya. Perkembangan pasar modal di Indonesia pada waktu ke waktu tidak berjalan dengan mulus. Karena pada saat itu Indonesia terkena dampak Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia mencoba menghidupkan kembali pasar modal. Ketika pemerintah Republik Indonesia menghidupkan kembali pasar modal, namun dengan berjalannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan di Indonesia, pada saat itu pasar modal kembali mati suri. Pemerintahan Orde Baru kembali menghidupkan pasar modal dengan mendirikan Badan Pelaksana Pasar Modal. Badan Pelaksana Pasar Modal mendirikan Bursa Efek dan saham pertama yang dicetakkan adalah PT Semen Cibinong. Pada saat itu, Bapepam yang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Masuknya Operasi Nasionalisasi dan Bursa Efek di Jakarta, sehingga juga menjadi pelaksana pasar modal. Bursa Efek di Indonesia baru didirikan pada tanggal 13 Juli 1902. 1992 merupakan swastanisasi Bursa Efek di Jakarta. Sebelumnya masih merupakan Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal. Jakarta Waktu Automated Trading System merupakan generasi pertama sebelum dagangan di Bursa Efek Jakarta dilakukan secara manual. Sehingga pada tahun 1995 mulai dikenal dengan perdagangan elektronik di Bursa Efek di Jakarta. Berikutnya, pada tanggal 3 Juli 1999, pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Kemudian lanjut pada tanggal 3 Juli 2020, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang bertujuan untuk membantu investor yang ingin menginvestasi dana secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 DSN MUI 4 2001 tentang pedoman pelaksana investasi untuk reksadana syariah. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 7 Mei 2008.
Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Kemudian pada tanggal 26 Agustus, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 001 dan IFR 002. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan 2K1 tentang kriteria dan penerima dapat efek syariah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.